Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan seseorang yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena beliau mendedikasikan dirinya, mendedikasikan hidupnya untuk menjaga sebuah sejarah. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sebelah sini ada satu rumah dengan model yang cukup lama. Nah, ini adalah rumah tempat kelahiran Wage Rudolf Supratman, sang komposer pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan penjaga sejarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini dia tokoh yang akan kita ajak berbincang-bincang hari ini. Ini adalah Pak Panut. Apa kabar Pak Panut? Alhamdulillah baik. Pak Panut ini bagi saya sangat menginspirasi karena beliau mendedikasikan hidupnya untuk menjaga tempat kelahiran W.R. Supratman. Nah, seperti kita tahu bahwa W.R. Supratman adalah pahlawan besar. Pahlawan besar, dia adalah salah satu komposer yang sangat luar biasa dengan karya-karyanya Indonesia Raya yang menjadi lagu kebangsaan kita. Kemudian ada di Timur Matahari dan lain sebagainya. Itu adalah karya-karya beliau. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Panut. Pak Panut, berapa lama Pak mulai ada di sini Pak? Saya untuk merawat rumah ini mulai 1 Januari tahun 2009. 2009. Artinya udah cukup lama. Nah, tempat ini apakah ini menjadi milik desa atau gimana Pak Panut? Ya, kalau rumah ini itu mulai tahun 2006 kan ini sudah dibeli oleh Dinas Pariwisata atau pokoknya Pemda Purworejo. Nah, sekarang sudah menjadi situs budaya Kabupaten Purworejo. Oh, gitu. Ya. Nah, ini yang membuat kita datang ke sini cukup menarik karena lebih kepada Pak Panutnya. Ya. Kok mau sih Pak Panut jaga rumah ini Pak Panut? Ya, kalau istilahnya masalah itu ya karena apa? Terutama itu saya dekat dari sini karena rumah ini termasuk rumah terpencil. Ya. Dan terusnya ya istilahnya untuk menjaga rumah ini wong menurut saya sendiri kan istilahnya nggak begitu sulit lah, ya cuman pengawasan dan ya terutama dari serangan-serangan misalnya untuk rayap atau dan lain sebagainya. Jadi saya sendiri ya rela lah untuk meluangkan waktu untuk menjaga rumah sini. Ya. Ini yang menarik Pak Panut. Nah, kalau biasanya nih Pak, terutama ya anak-anak sekarang itu kalau disuruh kerja tanpa dibayar ya nggak ada yang mau ya Pak. Ya memang ya istilahnya gimana ya, dari dulu itu istilahnya honor atau insentif itu ya istilahnya walaupun ada tapi itu memang sangat minim sekali lah tahun-tahun 2009 2010 itu ya. Ya anak sekarang kan nggak ada yang mau gitu Pak. Ya. Nah, ini yang membuat kita merasa Pak Panut cukup luar biasa. Artinya rela membagi sebagian waktunya untuk mengurus tempat ini. Nah, itu yang menurut kita cukup luar biasa. Nah, kalau tempat ini kan artinya ini menjadi satu destinasi wisata. Ya. Kita bicara skup kecil ya di Semongari berarti Pak. Nah, menurut Pak Panut sejauh ini tingkat kunjungan wisata di Memorial House ini seperti apa Pak? Ya kalau ya terutama kalau memang tahun ini karena dengan adanya COVID ya memang ya boleh dikatakan nggak ada kunjungan, walaupun ada cuman 1-2. Kalau tahun-tahun sebelumnya tahun kemarin itulah memang ya sebetulnya ya sudah cukup lumayan. Ya, nah, Pak Panut sehari-harinya kerja apa Pak? Ya kalau saya biasanya memang saya itu mulai dari sudah mau sedikit-sedikit bekerja itu ya terutama sebagai tukang kayu, tukang batu dan lain sebagainya, ya terutama untuk
ya istilahnya untuk gotong royong dengan tetangga gitulah, cuman itu. Oh ya, oke. Pak Panut sendiri hari ini keluarga punya anak berapa, Pak Panut? Saya punya anak 2, tapi sudah menikah semua dan sudah punya cucu anak. Ya, sudah punya cucu 2, itu anak 2 punya cucu 2. Iya. Nah, harapan Pak Panut, karena kita melihat seperti ini Pak Panut, W.R. Supratman ini tokoh besar. Ya. Nah, tapi kalau menurut saya cukup sepi. Nama W.R. Supratman itu cukup sepi. Nah, sehingga sepertinya perlu kita untuk mengenalkan kembali W.R. Supratman itu siapa. Nah, ini yang menurut kita menjadi satu pekerjaan bagi kita untuk generasi selanjutnya. Nah, jangan sampai generasi selanjutnya itu nggak tahu W.R. Supratman itu ternyata lahir di sini Pak Panut. Nah, harapan Pak Panut kira-kira seperti apa Pak untuk generasi mendatang? Ya, kalau menurut saya karena istilahnya beliau kan pahlawan nasional, paling tidak itu ya istilahnya Indonesia itu mengetahui. Namun kalau untuk diri pribadi saya kan istilah pemasaran atau mencari apa untuk promosi gitu kan, karena keterbatasan pendidikan saya walaupun dan juga pengalaman saya, jadi saya ya cuman bisanya untuk mengurusi aja gitu. Kalau misalkan untuk promosi kayak saya kan tidak bisa gitu. Ke depan punya harapan apa Pak Panut tentang wisata di Sumongari ini Pak Panut? Seluruhnya destinasi wisata Sumongari. Ya, untuk harapan saya karena apa, Sumongari itu termasuk desa ya, menurut saya walaupun desa ya cuman desa gitu aja, namun karena wilayahnya juga cukup lebar dan destinasi wisatanya juga ada, dan istilah apa budaya pun masih ada. Ya, harapan saya untuk Sumongari itu lebih bagus dan lebih dibenahi lagi gitu. Oke. Nah, terakhir yang ingin saya sedikit tahu Pak Panut, kalau Wage Rudolf Supratman ini adalah putra kelahiran Sumongari. Nah, sampai sekarang apakah masih ada garis keturunan atau kerabat Wage tersebut di Sumongari Pak? Ya, kalau kerabat daripada Bapak Wage Rudolf Supratman itu yang ada di Sumongari adalah keturunan daripada Pak D-nya Pak Wage, itu keturunan daripada Pak Seno. Oh, berarti kakaknya Mbok Senen ya? Ya, kakaknya Mbok Senen. Namun kalau keturunan dari Mbok Senen itu yang tahu cuman keluarga daripada, yaitu keturunan daripada Pak Seno, itu hubungan dengan keluarga gitu. Kalau sejarah sini kurang begitu tahu di mana posisinya dan apa keluarganya siapa ya, setahu saya cuman seperti keturunan ya, seperti keturunan daripada Supratia, Supratina dan Supratini, itu kan yang tahu, lebih tahu itu kan keturunan daripada Pak D-nya Pak WR itu seperti Pak Yono Sabrang, itu yang tahu. Artinya masih mungkin untuk bisa ditelusuri Pak ya? Iya. Di garis keturunan yang ada di Sumongari. Nah, tentang tempat ini Pak Panut, ini tempat ini sudah berapa kali direhab atau masih aslinya Pak? Ya, kalau rumah ini kan dulu Pak Singoprono itu kan mendirikan rumah di sini kan tanahnya milik orang lain, cuma nunut keluarga daripada Pak Joyodola. Dan dulu sempat setelah ditinggal pergi oleh keluarga Pak Seno, rumah ini pernah didiami oleh keluarga daripada Pak Joyodola. Namun pada waktu tahun ya kurang dari tahun 2000-an, terus rumah ini ditinggal oleh keluarga dari Pak Joyodola. Rumah ini kan kosong, tapi tanahnya masih milik keluarga Pak Joyodola. Nah, setelah tahun 2006 kan tanah meter persegi bersama dengan bangunannya itu sudah dibeli oleh Pemda Purworejo. Nah, setelah dibeli oleh Pemda Purworejo, lalu 5 Oktober 2007 itu rumah ini direnovasi. Ya, setahu saya rumah ini renovasi ya tahun 5 Oktober 2007 itu. 2007 benar. Nah, berarti Mbok Senen ini yang asli Sumongari? Iya.
Kalau bapaknya? Kalau bapaknya itu Pak Kartotikromo itu kenil tentara Belanda, itu asli Gudian Yogyakarta. Ya. Nah, ini cukup cukup menarik. Nah, setahu Pak Panut, apakah setelah ini kan kalau kita lihat sejarah, Ya. Wage ini kan dia berpindah-pindah. Ya. Nah, apakah sejak dia dibawa oleh kedua orang tuanya itu sempat kembali ke Semarang? Ya malah justru begini kan, beliau itu waktu Mbok Seneng itu dalam keadaan hamil tua itu kan pulang ke sini, di sini melahirkan. Nah, lalu anak tersebut itu masih bayi setelah kurang lebih umur 40 hari itu karena masih ada hubungan keluarga dengan Pak Kartotikromo yang orang sini tahunya hidupnya di Jakarta. Lalu dia diajak pulang lagi ke Jakarta gitu. Dari sini karena lahir tanggal 19 Maret tahun 1903 itu harinya Kamis Wage, lalu dari sini diberi nama Wage. Dan akhirnya setelah diajak pulang ke Jakarta lalu ditambah nama oleh bapaknya yang bernama Supratman, itu pemberian nama daripada bapaknya karena kakak-kakaknya ada yang bernama Supratiyah, Supratiyah dan Supratini. Oh iya iya iya. Nah, ini ya terkait dengan wisata Mas Pak. Ya. Harapan ke depan apa sih Pak? Ya harapan ke pemerintah lah khususnya ya, terkait dengan adanya lokasi wisata di Sumberwari yang sedang kita tempati ini. Ya. Nah, harapan ke depan seperti apa Pak? Ya paling tidak untuk istilahnya promosi atau apa, itu paling tidak pihak daripada pemerintah lebih memberitahu kepada terutama sekolah-sekolah anak didik. Kan seperti anak didik pun seperti anak-anak sekolah kan belum tahu apa kelahiran beliau itu tempatnya di sini gitu. Paling tidak ya memberitahu untuk sekolah-sekolah, lalu ada kunjungan ke sini, paling tidak itu tahulah lahirnya beliau itu di tempat ini. Tidak. Ya. Nah ini Pak Anut, kalau ya Sumberwari kan kalau kita tahu nih musim durian, ya, manggis. Ya. Tapi sepertinya tahun ini agak kurang Pak ya. Nah ini kalau durian nggak ada, terus misalkan pekerjaan. Iya. Kalau tadi Pak Panut bilang tukang batu, iya. Nah, kalau pas nggak ada ya gimana Pak? Ya cuman kalau kita itu nggak ada penghasilan, ya cuman usaha kita untuk untuk mencari kesehariannya ya cuman seadanya aja lah. Ya. Cuman selazimnya orang ya. Desa. Nah, artinya ya ini cukup menginspirasi ke anak-anak atau ke generasi sekarang, terutama anak milenial ini, bahwa segala sesuatu itu tidak selalu bisa diukur dengan materi, tidak selalu diukur dengan materi. Nah, ada hal-hal lain yang kemudian harus menjadi sikap atau prinsip dari generasi muda sekarang. Nah, mungkin itu Pak Panut ngobrol-ngobrol kita, cerita-cerita kita ini kepada teman-teman lain atau terkhusus generasi muda, agar mereka tidak melupakan sejarah, tidak meninggalkan sejarah bahwa di Sumberwari ini pernah dilahirkan satu maestro besar, satu pahlawan besar, yaitu Wage Rudolf Supratman. Nah, sampai kapan Pak Panut akan terus menjaga sejarah ini Pak? Ya kalau saya, karena saya istilahnya sudah menjadi untuk terutama saya di bawah naungan daripada Dinas Kebudayaan, ya saya pokoknya berhenti saya dan melanjutkan saya tergantung daripada Dinas Kebudayaan. Ya. Luar biasa. Ya. Oke, terima kasih Pak Panut atas waktunya. Ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Panut yang sangat menginspirasi, yang beliau mendedikasikan waktunya dan hidupnya untuk menjaga tempat kelahiran W.R. Supratman, sang maestro pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, untuk generasi muda ini menjadi salah satu contoh bagi kita sekalian untuk
peduli terhadap setiap peninggalan sejarah yang ada di Somongari maupun ada dimanapun. Karena tanggung jawab kita lah untuk terus menjaganya agar tempat sejarah itu tidak kemudian hilang begitu saja. Terima kasih, kembali ke titik balik.